Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham brand. Kalau kita lihat sih saham brand dari kemarin mengalami penurunan ya teman-temannya. Sempat kalau kita lihat di hari Rabu gak salah ya. Nah, di hari Selasa sih tanggal 22 tuh di hari Selasa dan mengalami kenaikan teman-teman yang sangat signifikan yaitu naik tuh 8%. Tapi ya kalau kita lihat sih sudah 3 hari ini mengalami penurunan terus dia teman-teman. Artinya sudah selesai sih untuk nama itu mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat sih nggak sentuh ke nama tuh resistennya di 7.925 teman-teman, malah ya ke bawah deh teman-teman itu ya. Kalau kita lihat ya untuk MA200 saja sudah lewat ini teman-teman, jadinya ada berpotensi untuk saham brand ini akan balik lagi ke 6.000 teman-teman. Tapi gak tahu juga ya teman-temannya, nanti kita lihat di hari Senin tergantung sama bandelnya. Bandel tuh ada waktunya mainnya teman. Kadang mainnya di Pak Joko Pangestu, kadang mainnya di Lipo Group, kadang mainnya di Bumi, di sahamnya Bakti, kadang di saham-saham lainnya teman-teman. Itu bandel tuh hobi banget pindah-pindah tempat ya teman-teman. Yang mungkin seperti saya bahas kemarin itu dia. Kadang di saham Pani juga dia mainnya teman-teman itu. Dan kalau kita lihat untuk volume hari ini kecil banget ya dibandingkan kemarin teman-teman untuk transaksi untuk saham brand ini itu. Oke, apakah asing yang jualan atau mas baliknya asing ada akumulasi untuk hari ini? Kita lihat dulu untuk saham brand ini. Sebelumnya kalau kita lihat sih asing ada akumulasi ya teman-temannya di tanggal 22 Oktober kemarin. Tapi kita lihat dulu untuk nama tuh bakas samarinya. Oke, kalau kita lihat hari ini ditutup minus 1,69%. Turunnya tuh 125 poin teman-teman. Ditutup di 7.275. Kalau kita lihat pada saat open di 7.450 dari harga 7.400. Sempat high-nya adalah 7.550. Sempat keluarnya di 7.225 teman-teman. Sempat ke 2% tadi minusnya. Tapi ya naik lagi sedikit dia itu. Untuk volume transaksi mencapai 137.000 lot dengan volume transaksi mencapai 1,3 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat untuk volume transaksi untuk saham brand ini agak sedikit menurun ya teman-temannya, hanya 101 miliar. Biasanya 300, biasanya 500 miliar teman-teman untuk transaksi brand ini. Tapi hal ini kecil banget ya teman-teman itu. Ya kalau kita sih hal ini lumayan agak lebih kecil dibandingkan yang lainnya juga teman-teman itu dia. Oke, kalau kita sih untuk bid and offer-nya biasa saja ya teman-temannya. Ya ini aja tebal-tebal banget ini teman-teman. Beda seperti dulu ya. Ini banyak retailnya sekarang ini untuk saham brand ini. Kalau dulu tuh enak banget naiknya. Karena sepi di sini teman-teman. Ini sudah bejibun ini. Banyak banget ini teman-teman isinya. Diisi semua ini oleh retail itu. Ya sibuk mau nama itu jualan pastinya itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas samarnya. Sebelum itu kita lihat dulu nama itu trading booknya teman-teman di chatnya nih. Jadi kalau kita lihat sih di jam ini teman-teman di jam 2 kuat banget sama tuh net sell-nya. Pantasan pada saat di sesi kedua tuh mulai mengalami penurunan untuk saham untuk brand ini. Dan untuk tekan buy itu kecil banget teman-teman. Ternyata banyak yang mau jualan dibandingkan yang mau beli itu. Oke, kalau kita lihat sih untuk bakas samarinya yang tampung adalah ZP, IN, NI, DL, U, GL, DX. Nah, lalu yang jualan adalah CP, MG, BB, IP, AK, PP. Nah, coba kita lihat dulu apakah ada asing yang jualan. Kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat 4 ini 4 tambah 2 6. Ya, kalau kita sih ada asing yang beli tapi kecil banget teman-teman. Enggak tahu besar teman-teman. Artinya kalau kita simpulkan ya hanya sideways saja nih teman-teman. Hanya asing tuh ada belinya sedikit teman-teman. Nah, kalau kita sih ada DX yang beli ya teman-temannya. Tapi dikit sih belinya. Ya jangan pikiran juga Pak Joko Pangestu yang beli ini DX nih. Nah ya biasanya kalau Pak Joko tuh belinya tuh banyak biasanya teman-teman itu. Nah jadi kalau kita lihat untuk bakas samarnya ini biasa saja ya teman-temannya, nggak tahu cukup menarik. Ya menurut saya sih yang jualan ini adalah bandar CP dan MG nih teman-teman itu. Nah coba kita lihat di tanggal 22 kemarin siapa sih yang akumulasi. Nah kalau kita sih yang akumulasi ada CP dan MG, yang wajar sih mereka nomor tuh jualan teman-teman itu. Nah ada juga ada asing juga yang akumulasi retail jualan teman-teman. Nah sebaliknya di tanggal 23 ya, nah mulai retail tuh akumulasi dia teman-teman. Nah retail dan bandar asing dan bandar jualan teman-teman. Nah itu sering banget terjadi teman-teman. Kalau misalkan asing sudah jualan pastinya si retail itu masuk
bandar jualan pastinya retail itu masuk. Nah itu yang saya heran tuh teman-teman, kenapa ketika mereka tuh nggak barengan. Coba asing ada beli, retail ada beli, bandar ada beli, oke cukup menarik. Tapi ya ini kadang tidak sesuai juga. Ya kita hobi banget kalau misalkan kelihatan X itu XC sama XL lah, pastinya tidak cukup menarik biasanya itu. Tapi kalau untuk hal ini, kalau kita lihat untuk brand ini biasa saja ya teman-temannya. Untuk nama tuh untuk jualannya saja sih, untuk kanannya tuh kuat ya teman. Untuk bakas sama dia biasa saja sih. Kalau kita lihat untuk supportnya ada di sini ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih di 7050. Ya kita ambil saja di sini aja 7025 untuk titik supportnya teman-teman, itu dia. Apakah besok jebol? Kalau jebol bisa dibawa ke bawah 6000 lagi deh teman-teman. Di bawah 7000 artinya balik lagi ke 6000-an ya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham brand ini. Jadi, menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.